Assalamualaikum guys, apa kabar? Di hari siang yang cerah ini kita jumpa lagi. Kita mau bahas nih ya yang diperlukan oleh kita, yaitu tentang hidup sehat bersama caring. Ya, kita pengen sehat semua kan? Nggak ada yang mau sakit, ya sakit nggak enak loh, ya. Jadi untuk sehat kita perlu tahu secara utuh runutan dari mulai tentang sehat sampai produk-produk yang caring. Siap guys? Kita langsung mulai ya. Oke, hidup sehat bersama caring. Mati itu kepastian. Sehat itu anugerah dan pilihan. Jadi teman-teman semua, jadi mati itu pasti udah takdir. Mau orang sehat, mau orang sakit, saatnya mati ya mati gitu. Jadi itu sudah tertulis, seorang itu hidup kapan dan matinya kapan. Namun saat itu adalah anugerah dan pilihan. Anugerah maksudnya apa? Pemberian yang Maha Kuasa, ya. Itu di jalan tiba-tiba dekat kita ada kecelakaan, kita terhindar. Nah, itu anugerah, bukan kita yang terkena. Ya. Nah, kalau pilihan itu adalah usaha kita, ya. Tetap faktor anugerah di situ ada. Pilihan, jadi kita mau pilih sehat mau sakit. Kalau kita mau pilih sehat ya kita harus benar-benar menjalankan hidup sehat, ya. Nanti kita akan bahas tuntas ya, tentang hal ini. Karena apa? Karena sakit itu nggak enak. Saya sedikit cerita ya. Ada orang yang kena stroke. Kalau Pak San bilang stroke katanya, ya. Stroke itu ya, orang yang terkena itu akan cacat, ya. Cacat. Nah, permasalahannya adalah, ya, saya mau cerita, saya punya sahabat, ya. Ini sebagai pelajaran buat kita. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu terkena stroke. Ya. Terkena stroke, apa yang terjadi? Ya, masih sehat, namun mulai mengalami cacat, yaitu suaranya agak sengal. Terus belum lagi sisi kanannya kalau tidak salah itu agak lambat pergerakannya. Masih bisa jalan tapi sebelah kakinya diseret. 2 tahun kemudian kena stroke yang kedua. Apa yang terjadi? Dia sudah tidak bisa jalan, suara makin sengal, ya, dan dia hanya bisa duduk. Itu pun dipapah. 2 tahun kemudian kena stroke yang ketiga, ya. Nah, ketika kena yang stroke yang ketiga ini, beliau itu tidak bisa apa-apa lagi kecuali bersuara dan meneteskan air mata. Makan pun via sonde dan sebagainya sampai habis badannya. Itu terjadi lebih kurang 3-4 tahun. Baru saatnya tiba beliau meninggal, ya. Beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Bayangkan, ya, begitu lama dalam kondisi yang tidak enak. Jadi nggak enak sakit itu, ya. Jadi sekarang pilihan buat Anda, mau sehat atau mau sakit, ya. Oke. Kesehatan. Menurut WHO, ya, World Health Organization, ya, Badan Kesehatan Dunia, ya, di bawah PBB dikatakan kesehatan adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Jadi sehat itu global. Sehat badan yang kita akan bahas sekarang, terus sehat rohani, rohani kita, ya, itu terpancar dari kejiwaan kita, ya, positif atau negatif, dan juga sosial ekonomi. Kantong, ya, kantongnya gemuk apa? Kempes. Itu. Nah, jadi sosial ekonomi juga termasuk bab kesehatan menurut WHO. Nah, kita lihat kalau berdasarkan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, itu dikatakan sehat adalah suatu keadaan sejahtera badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 11-12 ya, dengan definisi dari WHO. Oke. Nah, bagaimana kita sehat?
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami 3 pola hidup sehat. Kenapa kita perlu memahami ini? Karena ini penting, ya. Kesehatan itu adalah kesatuan. Ya, tubuh ini satu kesatuan. Mesin yang sangat canggih, ya. Jadi kita menyehatkan tubuh kita harus secara menyeluruh. Nah, 3 pola hidup sehat ini ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah pola pikir. Kalau kita mau sehat, kita harus memiliki pola pikir yang sehat, guys. Ya, pikiran akan melahirkan mindset atau pola pikir. Jadi pikiran kita ini penting. Apa yang dipikirkan, positif atau negatif, akan mengeluarkan pikiran output yang positif atau negatif pula. Ya. Jadi kalau kita pikir, oh misalnya kita berusaha sama orang terus negatif terus, ya. Nah itu masalahnya adalah bukan hanya kepada kejiwaan kita juga, tapi nanti berujung kepada kesehatan kita. Ya, positif, ya. Kita selalu baik sangka, kita selalu happy, ceria, bahagia, ya. Nah ini apa? Ini akan apa? Akan membuat juga kesehatan buat tubuh kita. Kenapa? Karena pikiran akan mempengaruhi fisik, perasaan, sikap, serta kondisi jiwa. Oke? Hasil penelitian. Lebih dari 75% penyakit tubuh berasal dari dialog negatif dengan jiwa, seperti serangan jantung, mah, kanker, dan sebagainya. Jadi 75% loh guys, pengaruh pikiran terhadap kesehatan. Saya mau cerita, ya. Ada seorang pasien, didiagnosa oleh dokter ternyata ada masalah di pankreas, harus operasi. Akhirnya dioperasilah. Ketika dioperasi dibongkar sudah dilihat, oh dokternya kaget, ternyata ada kanker di pankreasnya. Akhirnya ditutup kembali karena dokter tidak siap untuk operasi kanker. Dan setelah ditutup, setelah pasien itu siuman, tanya ke dokternya, dok, gimana dok? Ya, sakit saya, wah sudah beres, Anda sudah sehat. Tapi satu hal yang Anda harus lakukan sekarang, Anda harus bahagia, ceria, harus positif, ya, berprasangka baik kepada orang, pokoknya happy aja Anda, ya. Anda lakukan itu semua dan 3 bulan kemudian nanti Anda balik lagi ke sini, ya. Maksudnya dokter 3 bulan lagi mau operasi kankernya itu, tapi nggak dibilang sama dokternya. Wah, akhirnya sang pasien tadi happy selama 3 bulan. Ini ceria, ya. Pokoknya dijalanin apa yang dipesankan oleh dokter. 3 bulan kemudian baliklah pasien itu dicek oleh dokternya, ternyata apa? Kankernya hilang, sehat. Kenapa? Itu akibat dari pikiran positif. Ya. Sebaliknya negatif. Misalnya, ya, ada konsumen produk Anda. Dia misalnya terkena yang namanya katakanlah hipertensi. Ya. Anda kasih produk-produk yang berhubungan dengan hipertensi. Tapi orang itu negatif. Ya, ketika ngomong sama Anda, ya, ini bener gak nih? Ntar kalau enggak gimana? Uang kembali gak? Wah, pokoknya resek deh gitu ya. Wah, banyak sekali yang di ini di syarat-syarat sebagainya. Anda tetap jual ke dia karena ini ada mudah-mudahan aja lah dia sembuh. Apa yang terjadi? Habis produk dia tidak sembuh, malah penyakitnya bertambah. Dan orang itu komplain kepada Anda. Gitu. Kenapa? Ya produk yang canggih itu, yang bagus itu, produk yang itu tidak bisa menyehatkan dia. Karena dia negatif. Jadi kalau ada orang yang negatif, konsumen yang negatif, Anda jangan jual dulu. Anda perbaiki dulu pola pikirnya untuk menerima, ya. Anda katakan, ya, tentang bahayanya hipertensi, ya, kita perlu sehat dan sebagainya. Artinya dia menerimanya dengan apa? Dengan keinginan untuk sehat. Ya, baru itu bisa sembuh, bisa sehat. Ya. Jadi apa? Jadi mengubah pola pikir manusia itu diperlukan karena ini hubungannya dengan apa? Dengan sehat atau tidaknya saat ini dan akan datang. Jadi kalau ada pasien-pasien seperti itu, Anda lebih baik tidak jual, ya. Anda tidak berikan karena niat kita bukan menjual produk, niat kita membantu konsumen untuk sehat. Ya.
gitu. Walaupun dia harus beli dong, ya. Beli obat di apotek masa gratis nggak ada, masa diskon nggak ada, ya. Gitu. Sesuai dengan harga konsumennya, ya. Tapi disadarkan dia akan kebutuhan akan produk. Baru kalau dia menyadari dia merasa perlu beli, insya Allah, ya, cepat prosesnya. Biasanya itu beberapa hari pun sudah terasa, ya, perubahan yang baik pada dirinya. Oke? Kenapa? Pikiran positif akan mengaktifkan hormon beta endorfin, ya, hormon kebahagiaan, dan juga hormon serotonin, hormon ketenangan, dan hormon positif yang lain. Ya, ini hormon yang sangat bermanfaat. Saya contohkan hormon beta endorfin. Jadi kalau kita happy, ceria, apa yang terjadi itu mengalir deras hormon beta endorfin dari pusat saraf kita ke seluruh tubuh. Itu akan menyehatkan, ya. Jadi apa? Sering-seringlah Anda bahagia, ceria, tenang, ya. Jadi badan Anda akan sehat. Makanya orang yang happy itu jarang mereka terkena penyakit, ya. Kecuali memang pola makannya itu berantakan sekali, itu lain hal, ya. Oke, yaitu hormon noradrenalin kewaspadaan, hormon kortisol kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, hormon-hormon ini itu hormon negatif, ya, dari pola pikir. Ya. Pola pikir apa? Yang negatif contohnya Pak, was-was, ya, takut, cemas, ya, gitu loh. Negatif, buruk sangka terhadap orang, ya. Walaupun tadinya sakitnya sedikit kecil, itu bisa menjadi parah, ya, gitu loh. Hipertensinya tadinya normal-normal aja atau sedikit di atas, tapi bisa melonjak naik tinggi tiba-tiba. Kenapa? Karena pola pikir yang negatif. Jadi teman-teman semua, ya, Anda perlu ketahui bahwa, ya, pola pikir negatif ini membuat sakit itu makin parah. Bahkan yang tidak sakit pun bisa menjadi sakit, ya. Nah, inilah kita perlu ketahui tentang apa? Tentang pola pikir, ya. Kenapa? Karena pola pikir negatif, dia akan melemahkan sistem imun. Sistem imun ini, tentara imun di dalam tubuh kita jadi lemah. Makanya apa? Infeksi mudah masuk, ya, dari bakteri, dari virus, dan sebagainya. Apalagi sekarang di masanya COVID-19, kita harus positif. Itu mudah masuk ke dalam karena kita negatif. Bahkan dia bisa mengacaukan sistem apa? Sistem pertahanan tubuh kita, gitu. Ya, kuman ke kanan, ya, sistem imun kita ke kiri. Jadi nggak kena itu, nggak terkejar kuman itu. Akhirnya kuman itu makin banyak di dalam tubuh, ya. Nah, inilah kenapa kita perlu memiliki pola pikir yang positif. Oke. Yang kedua, pola hidup, ya. Pola hidup yang baik dan teratur akan sangat mempengaruhi kesehatan seseorang, ya. Apa sih yang termasuk pola hidup? Di antaranya adalah olahraga yang teratur 3-5 kali sepekan. Ya, olahraga yang teratur akan menguatkan sistem imun tubuh, menguatkan otot-otot, ya, terus juga menguatkan tulang, ya, dan juga membuat hormon beta endorfin akan makin deras keluar ke seluruh tubuh kita, dan banyak lagi, ya, olahraga. Cukup 30 menit saja, ya, sehari. 30 di pagi hari lebih baik lagi. Saya suka itu sebelum fajar menyingsing. Wah, udara masih segar. Itu sekalian membersihkan paru-paru, ya, dari toksin-toksin. Nah, olahraga, ya, cukup 30 menit saja. Anda lakukan. Ya, apa sih yang termasuk olahraga? Nah, kalau usia 25 sebelum 25 tahun boleh olahraga berat. Kenapa? Karena tubuh itu dapat apa? Dapat membuat sendiri yang namanya antioksidan. Jadi ketika olahraga berat itu radikal bebas akan keluar kan dalam tubuh. Nah, itu dihalau oleh antioksidan dari tubuh itu sendiri. Tapi kalau di atas 25 tahun, khususnya di atas 30 tahun, nah, itu kita tidak boleh olahraga yang berat, nggak sampai ngos-ngosan kata orang Jakarta bilang, ya. Apalagi di atas 40,
Di atas 40 itu olahraga yang direkomendasikan paling nggak ada 4 guys. Yang pertama jalan kaki, berjalan cepat, bersepeda. Yang ketiga adalah berenang. Yang keenam adalah senam. Ya, senam boleh dikombinasi dengan aerobik. Ya, itu olahraga untuk usia 40 tahun ke atas. Ya. Next, lanjut. Berikutnya tidur yang cukup. Ya, lebih kurang 6 jam sehari di malam hari akan mencegah berbagai macam penyakit. Ya, malam hari waktunya tidur, jangan dibalik, siang jadi malam, malam jadi siang. Bung Roma itu udah ingatkan kita. Ya, tahu gak lagu Begadang? Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Iya, nggak ada artinya, ngapain begadang? Tidur malam. Kenapa malam kita perlu tidur? Paling tidak 4 jam dalam tidur pada saat malam itu, yaitu jam 23 sampai jam 03 pagi, jam 23 malam sampai jam 03 pagi, di situ terjadi pembersihan tubuh. Jam 23 malam sampai jam 1 malam, 2 jam pertama itu hati, ya, hati kita itu membersihkan dirinya sendiri dari toksin-toksin, ya, supaya besok paginya kembali sehat. Ya. Jadi dampaknya apa? Tidur, tidurnya nggak berdiri, ya tidur celentang, tidur beneran tidur, gitu, ya. Dan jam 1 malam sampai jam 3 pagi itu saat tidur tubuh akan membersihkan empedu, ya. Empedu akan dibersihkan dari lemak-lemak yang nggak diperlukan, yang jahat dan sebagainya. Jadi antara jam 23 sampai jam 3 pagi itu adalah waktu yang berkualitas untuk tidur, ya. Jam 3 bangun, ya paling telat jam 4 lah, ya. Jam 3 bangun, ya, buka jendela, kita kita berinteraksi dengan udara luar. Kenapa? Dalam posisi kita bangun, ya, dan berinteraksi dengan udara luar, disitulah kita membersihkan toksin-toksin dari paru-paru sampai fajar menyingsing, ya, atau sebelum fajar menyingsing guys, ya, itu. Nah, jadi kita harus tidur di malam hari. Terus menghindari gaya hidup yang negatif, merokok, ya. Bagi yang masih merokok kurangi deh, bahkan berhenti. Kenapa? Ketika dihisap, nikotin itu masuk ke dalam paru-paru. Bukan hanya merusak paru-paru, karena paru-paru itu nanti darah akan masuk paru-paru, mengambil oksigen untuk diantarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Itu bukan hanya oksigen, nikotin pun akan dibawa. Ya, kalau dibawa berarti nikotin itu akan beredar di peredaran darah dan juga masuk ke sel-sel. Itu juga akan merusak organ-organ tubuh, ya. Apalagi minuman beralkohol, itu jangan cerita deh, lebih banyak lagi, ya, haram lagi itu, ya, jangan diminum. Minuman yang bersoda juga kurangi, bahkan kalau bisa tidak sama sekali. Kenapa? Banyak hal yang mempengaruhi tubuh, termasuk bisa mempercepat yang terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis, ya. Serta mengurangi pengaruh radiasi elektromagnetik ponsel. Nah, itu. Jadi apa? Ya, kita menggunakan handphone kalau ada perlu, ya. Jangan satu harian gitu kan, ya, pegang handphone, chatting, lihat macam-macam video, film dan sebagainya. Nah, walaupun kita batasi dengan sesuai keperluan, tapi harus dijaga. Pakai apa? Kacamata Ka-IO Nano. Nah, jadi aman, sinar Blu-ray itu tidak masuk ke dalam mata kita, ya. Makanya yang namanya kacamata Ka-IO Nano senantiasa digunakan. Oke? Lanjut. Melakukan seks yang aman. Ini yang perlu diketahui nih. Seru ini. Seks yang aman. Seks yang aman apa? Kepada pasangan resmi, artinya suami istri.
Ya, kenapa itu hubungannya dengan pola hidup? Saya mau ceritakan apa yang disampaikan oleh Dr. Oz dari Amerika. Ya. Salah satu fungsi dari seks itu. Ya. Seks itu kalau dilakukan rutin dalam 1 bulan, ya, terjadi orgasme 12 kali, maka akan menangkal penyakit kanker itu sebanyak 14%. Tapi kalau dilakukan 21 kali orgasme dalam 1 bulan, akan menangkal terjadinya penyakit kanker di dalam tubuh itu 44%. Itu kata Dr. Oz, bukan saya. Kenapa? Karena ketika orgasme, yang terjadi adalah hormon endorfin itu akan keluar deras sekali. Ya, dan akan menenangkan dan menyehatkan tubuh, menghilangkan rasa sakit, bahkan menghilangkan rasa sakit lebih besar dari morfin. Ya, jadi apa? Jadi itulah yang membuat tubuh jadi sehat. Ya. Sel-sel tidak normal itu akan dihalau. Ya, begitu juga kuman-kuman, virus, bakteri, jamur, parasit itu akan dihalau. Kenapa? Karena derasnya hormon beta endorfin. Jadi lakukanlah. Nah, bagi yang belum menikah, banyak-banyaklah berpuasa. Ya. Berikutnya, menghindari penggunaan kosmetik yang berbahaya. Kosmetik yang berbahaya, guys. Beruntung kita di Kering ada kosmetik-kosmetik alami, diantaranya black gem dan sebagainya. Pakai itu. Ya, bebas merkuri. Bahaya itu bisa merusak, bisa terjadinya apa? Penyakit kanker dan lain sebagainya. Bahan-bahan dari bahan-bahan karsinogenik, ya, bahaya, ya, baik melalui kulit, ada juga melalui mulut, ya, bahan-bahan karsinogenik itu, ya, hindarilah, ya, itu semua. Oke. Dan yang ketiga adalah pola makan. Selalu mengkonsumsi makanan alami yang sehat dan seimbang dengan cara dan waktu makan yang benar. Ya. Jadi makan kita harus makan yang bergizi dan seimbang, guys. Ya. Nah, gimana caranya memahami irama biologis tubuh? Jadi kita tahu irama biologis tubuh ini. Yang pertama, fase pencernaan. Terjadi pada pukul 12 sampai 20 malam. 12 siang sampai 20 malam. Ya. Nah, pada saat itu tubuh mencerna. Jadi kita boleh makan banyak pada siang hari. Kalau kata orang Papua itu boleh makan bunuh, ya, makan banyak. Tapi harus disertai dengan apa? Dengan aktivitas yang banyak pula, ya. Jadi kita boleh makan lebih banyak di siang hari, ya, dengan syarat aktivitas pun banyak. Nah, ketika makan kita perlu sederhanakan makan. Makanya makan itu sebenarnya nggak mahal gitu. Cukup nasi, ya. Itu mengandung karbohidrat. Lebih bagus dicampur dengan beras merah, karena beras merah itu mengandung banyak serat. Itu bagus membersihkan tubuh kita. Jadi nggak banyak kalori yang masuk ke dalam darah, ya, karena di darah itu akan dirubah menjadi glukosa. Kalau kelebihan, nanti lama-lama bisa terkena penyakit yang namanya diabetes, ya. Jadi nasi. Yang kedua apa? Lauk pauk. Lauk pauk cukup 1. Khususnya lauk pauk hewani. Kalau makan daging ayam aja. Daging sapi aja. Ikan aja. Nggak perlu daging ayam, daging sapi. Daging sapi juga macam-macam gitu kan. Ada rendang, ada apa namanya, sopnya, wah, macam-macam, ya. Terus kalau makan ikan saja. Karena apa? Karena ketika kita makan, enzim di pencernaan yang dilepaskan dari pankreas itu satu persatu. Jadi dia satu persatu. Jadi kalau misalnya kita makan daging ayam, ya dia keluar dari pankreas ke lambung untuk apa? Mencerna daging ayam saja, gitu loh. Ya, gitu. Ini menurut dokter Hiromi Shinya, ya, dokter Amerika, ya, keturunan Jepang. Enzim tubuh itu ada 5.000, ya.
ada 5.000 dan dia akan keluar terus menerus. Kalau habis maka habis pula hidup kita di dunia ini. Jadi harus diirit. Gimana diiritnya? Saat kita makan, kita sertai sayur mayur. Nah, sayur mayur itu adalah pengganti enzim tubuh, ya. Jadi khususnya enzim di pencernaan. Jadi makan sayur-sayuran, ya. Sayur mentah lebih bagus lagi. Kalau direbus jangan lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, ini ya kita makan. Dan ketika saat makan apa? Kita kunyah. Ya. Kunyah berapa kali? 32 kali, guys. Ingat pelajaran SD dulu. 32 kali kita kunyah. Kenapa? Yang pertama, di mulut itu ada enzim amilase. Nah, ketika kita kunyah, karbohidrat itu sudah dicerna di mulut, jadi sudah ringan masuk lambung. Ya. Nah, kalau kita makan daging-dagingan, kita kunyah 32 kali, kita gigit dan sebagainya, itu akan menjadi halus. Sehingga apa? Sehingga lambung bekerjanya lebih ringan. Ya, jadi dikunyah dan sedikitkan minum air putih. Kenapa? Supaya optimal proses pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi zat-zatnya itu ya masuk ke dalam darah, kemudian ke sel-sel itu optimal. Ya. Lanjut. Fase penyerapan pukul 20 malam sampai 4 pagi. Nah, pada saat itu tubuh itu hanya menyerap dan proses asimilasi ya dari makanan yang dicerna. Jadi saat itu jangan kita makan lagi, apalagi makan yang berat. Makan nasgor lah di malam hari, mie goreng di malam hari. Wah, macam-macam makan, wah, rendang dan sebagainya. Jangan. Karena apa? Karena malam hari itu tubuh bukan mencerna tapi menyerap. Kalau rasa lapar biasanya cuma 3 hari, bolehlah diganjel dengan apa? Diganjel, ya. Maksudnya dikenyangkan dengan makan buah pisang atau apel, ya. Boleh kacang-kacangan, itu, ya. Tapi kalau udah 3 hari nggak ada tuh rasa lapar tuh, biasa aja. Kenapa? Tubuh sudah menyesuaikan iramanya, ya. Oke. Dan sebelum tidur kurangi minum air putih, khususnya 2 jam sebelum tidur. Makan boleh gak? Apalagi makan, minum air kagak boleh, ya. Jadi apa? Jadi kurang minum air putih supaya apa? Ginjal itu istirahat ketika tidur. Kesian udah kecil gitu kan, ya, kerjanya berat setiap hari. Jadi kita kasih istirahat, ya guys ya. Nah, berikutnya pagi jam 4 pagi sampai jam 12 siang saatnya tubuh melakukan fase pembuangan. Ya, pembuangan hasil pencernaan yang sudah diserap, nah pagi-pagi itu dibuang. BAB ya maksudnya. Nah, dibuang ya. Kalau kita ingin membantu membuang dengan apa? Nah, jangan lupa bangun tidur apa? Terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Itu nanti berikutnya. Bangun tidur, minum dulu ya. Minum air putih 2 gelas, bagus. Ditambah perasan lemon. Supaya apa? Supaya kotor-kotoran, toksin dan sebagainya itu menggelontor keluar nantinya. Ya, diproses. Baru setelah itu mandi pagi enak tuh sebelum subuh, sehat, menyehatkan ya. Wow, itu perlu banget ya. Jadi kalau mau mandi sehat, pakai air dingin di pagi hari semenjak bangun tidur sampai menjelang subuh. Itu mandi sehat yang menyehatkan, guys. Nah, terus pagi-pagi kita makan buah potong 2-3 buah potong. Nah, itu akan membantu untuk apa? Untuk proses pembuangan atau BAB. Ya. Dan apa? Melalui itu hasil dari sisa dari pencernaan, proses pencernaan. Kalau metabolik itu dari air seni ya, urin ya yang dikeluarkan. Nah, jadi pagi-pagi dibuang-buang semua. Ya. Sehat, guys. Menjelang siang baru boleh makan. Nah, itulah pola
makan. Jelas ya guys ya. Minum banyak kapan dong selain bangun tidur? Pada saat perut kosong. Perut kosong itu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Minum yang banyak karena sehari paling tidak 2 liter kita minum air putih. Air putih ya. Air putih apa? Air bening. Ya. Tuh. Lanjut. Berikutnya adalah kita mencoba memahami sistem tubuh. Ya. Tubuh manusia adalah sistem terpadu yang super canggih. Ya. Kenapa kita perlu memahami sistem tubuh? Karena memang semua itu hubungannya sama tubuh kita. Dan harus kita ketahui bahwa tubuh itu adalah sistem terpadu yang super canggih. Luar biasa, Anda lihat sistem sarafnya, sistem ususnya, sistem peredaran darahnya luar biasa. Rumit, itu adalah pemberian yang Maha Kuasa. Hanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa membuat itu. Dan mudah bagi Allah. Nah, teman-teman semua, ini super canggih tubuh manusia ini, ya. Dan tubuh itu sebenarnya ingin berkomunikasi dengan diri kita sendiri, gitu loh, ya. Nah, untuk itu apa? Untuk itu kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan tubuh. Belajarlah berkomunikasi dengan tubuh sendiri agar terhindar dari terjadinya salah paham. Nah, apa komunikasinya itu? Yaitu biasanya tubuh memberikan sinyal atau gejala, ya, agar seluruh aktivitas sesuai dengan keinginan tubuh. Seperti rasa lapar. Lapar itu sinyal dari tubuh, ya. Nah, tandanya apa? Kita diminta untuk makan. Rasa haus, ya kita minum. Kantuk, ya tidur. Nah, itu sinyal. Lelah, istirahat, ya. Jangan dipaksa. Dipaksa nanti jadi masalah buat tubuh. Mual itu bukan sakit, ya. Mual itu bukan sakit, mual itu adalah gejala atau sinyal karena mungkin ada toksin yang masuk ke dalam tubuh dan berlebih, tidak bisa dicerna oleh tubuh. Rasa sakit itu pun misalnya tertusuk duri, gitu kan, au, nah itu sinyal, ya, ada masalah. Demam juga itu bukan sakit, itu sinyal. Ya, biasanya terkena penyakit infeksi, ya, virus atau bakteri dan sebagainya. Ya, ketika masuk ke dalam tubuh, itu tubuh bereaksi. Nah, berarti ada barang asing nih, mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh.